Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam yaitu menghindari akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Perkelahian antar pelajar. Apa itu? Coba kita lihat. Pengertian perkelahian antar pelajar ialah suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda atau lebih. Faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar sangat beragam. Terkadang tidak ada faktor yang jelas yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa ini seringkali terjadi karena hal-hal kecil. Selain faktor dari dalam diri pelajar, ada juga yang berasal dari luar. Contohnya faktor keluarga, sekolah, masyarakat, serta kemajuan teknologi. Larangan berkelahi dan permusuhan. Ajaran Islam melarang perkelahian antar pelajar. Karena itu bagian dari akhlak mazmumah. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58 dan Quran surat Al-Hajj ayat 71. Dampak dari perkelahian antar pelajar. Yang pertama, orang yang terlibat perkelahian pelajar akan mengalami ketakutan setiap hari, merasa was-was setiap waktu, dan tidak berani berjalan sendiri. Perkelahian seringkali menimbulkan cedera, bahkan berujung kematian. Yang ketiga, bila kematian terjadi, maka kematian itu tersebut dinamakan kematian sia-sia. Yang keempat, mendatangkan kesulitan bagi orang lain. Yang kelima, menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana publik. Yang keenam, menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah terganggu. Yang ketujuh, nilai-nilai toleransi dan perdamaian terkikis oleh dampak oleh perkelahian antar pelajar. Yang terakhir, yang kedelapan, pendapatan. Nah, ada solusi untuk menghadapi perkelahian antar pelajar. Ada 3 tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghindari perkelahian antar pelajar. Yang pertama, tindakan preventif menjadikan agama sebagai pegangan hidup, memanfaatkan waktu dengan hal yang positif, menumbuhkan empati, menghilangkan tayangan kekerasan, dan memutuskan rantai dendam. Yang kedua, ada tindakan representatif atau represif dengan memberikan sanksi yang terlibat dalam perkelahian dengan cara menerapkan hukum sesuai KUHP. Yang ketiga, tindakan kuratif memberikan pendampingan bagi mereka yang terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Mengonsumsi minuman keras. Apa itu minuman keras? Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang menyebabkan ketagihan bagi yang mengonsumsinya. Seberapapun banyak kadar alkoholnya, tetap digolongkan ke dalam jenis nabza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Keharaman minuman keras termasuk bagi yang membuat, menjual, membeli, membawa, menghidangkan, bahkan orang yang mengambil manfaat dari hasil penjualannya. Hukum dan dampak dari mengkonsumsi minuman keras. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91, Quran surat Al-Baqarah ayat 219, dan Quran surat An-Nisa ayat 43. Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis riwayat Tabrani. Bahaya minuman keras. Minuman keras itu dapat menyebabkan keimanan dan keislaman dalam kondisi yang berbahaya. 2. Perilaku buruk dan dosa besar. Yang ketiga, dampaknya bagi jiwa dan akal seseorang. Yang keempat, menjadikan sulit dekat dengan Allah. Dan yang kelima, timbulnya perselisihan.
Akibat minuman keras. Yang pertama, induk dari segala kejahatan, kunci semua keburukan, menghilangkan iman, dan amalannya akan Solusi menghadapi kecanduan minuman keras. Yang pertama, dengan tindakan preventif, meningkatkan keimanan, menghindari maksiat, membentengi diri dengan sholat, berlindung kepada Allah, mengisi waktu dengan hal yang positif, menghilangkan tentang tayangan minuman keras di media sosial. Yang kedua, ada tindakan represif dengan memberikan sanksi kepada pengedar maupun penjual. Yang ketiga, tindakan kuratif yaitu dengan rehabilitasi, pendampingan saat rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Narkoba. Pengertian narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Dalam istilah farmakologi, narkotika adalah sebutan untuk orang yang digunakan atau untuk obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Boleh digunakan, tapi dalam hal medis. Hukum mengkonsumsi narkoba. Hukumnya tidak ada dalam Al-Quran, tapi dikiaskan dengan Homer. Jadi hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram. Manfaat menjauhi narkoba. Yang pertama, terpeliharanya akal dengan baik. Yang kedua, terhindar dari ketergantungan atau kecanduan. Yang ketiga, terjaganya kesehatan tubuh. Yang keempat, terjaganya kerukunan dalam keluarga. Yang kelima, terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Yang keenam, tidak berurusan dengan pihak yang berwajib. Nah, ada jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba dibagi menjadi dua. Ada berdasarkan pada risiko ketergantungan dan berdasarkan bahan-bahan pembuatannya. Yang pertama, ada narkotika golongan 1 yang memiliki risiko tinggi kecanduannya, contohnya ganja, opium, dan taman koka. Narkotika golongan 2 menimbulkan ketergantungan, tapi masih bisa digunakan untuk medis, contohnya morfin. Yang ketiga, umumnya digunakan dalam terapi pengobatan. Nah, berdasarkan pembuatannya, narkotika ada jenis sintetis, semi-sintetis, dan jenis alami. Nah, dampak dari mengkonsumsi narkoba. Apa itu dampaknya? Ada 4. Yang pertama, bagi pribadi, umum, keluarga, dan lingkungan sosial. Solusi menghadapi kecanduan narkoba. Dengan tindakan preventif, menanamkan pendidikan agama, menghindarkan dari hal yang tidak bermanfaat, membentengi diri dengan baik, dan berlindung kepada Allah. Tindakan represif, memberikan sanksi kepada pengedar narkoba, penjual, serta pengguna, dan semua pihak yang terlibat. Solusi tindakan kuratif, rehabilitasi, pendampingan saat rehabilitasi, dan pasca rehabilitasi. Kemudian memutuskan jaringan dengan pengedar narkoba. Meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar, mengonsumsi minuman keras, dan narkoba. Kenapa? Karena itu termasuk ke dalam akhlak masmumah atau perilaku tercela yang tidak boleh ada pada diri seseorang. Kenapa? Karena perilaku tersebut menimbulkan dampak buruk seperti rusaknya iman, jatuhnya kehormatan seseorang, dan jauh dari rahmat Allah, serta akan mendapatkan balasan di hari kiamat kelak. Nah, bagaimana supaya terhindar dari itu semua? Kita bisa membiasakan diri dengan bersikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Contoh sikap taat pada aturan dengan kesadaran diri menaati peraturan dari Allah atau aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Yang kedua, contoh sikap peduli sosial dengan menasihati dengan santun teman yang gemar tawuran, mengajak teman untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Contoh sikap tanggung jawab
tidak melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang dapat merusak diri. Contoh sikap damai, menjalin persahabatan dengan teman, baik satu sekolah maupun berlainan sekolah. Kemudian, menghindari konflik sekecil apapun.